Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Critical Journal Review instalasi listrik dan iluminasi. Nama saya Habib Faisal dengan NIM 5202 230002. Satu, rasionalisasi pentingnya CGR. Salah satu strategi pembelajaran yang diterapkan bagi mahasiswa jenjang sarjana dan menggunakan kurikulum pembelajaran kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI adalah Critical Journal Review. Critical Journal Review adalah kegiatan mengkritik sebuah jurnal penelitian. Namun Critical Journal Review bukan sekedar membuat laporan atau tulisan tentang isi sebuah penelitian atau artikel, tetapi lebih menitik beratkan pada evaluasi atau penjelasan, interpretasi, dan analisis, mengenal keunggulan dan kelemahan sebuah penelitian, menyoroti hal yang menarik dari penelitian tersebut, serta menganalisis pengaruh gagasan tersebut terhadap cara berpikir kita dan menambah pemahaman kita terhadap suatu bidang kajian tertentu. Tujuan penulisan Critical Journal Review. Yang pertama, penyelesaian tugas individu pada mata kuliah instalasi listrik dan iluminasi. Yang kedua, menambah wawasan dalam menggali informasi dan menganalisis gagasan dalam sebuah penelitian. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan nalar dan berpikir kritis dalam mencari informasi yang terdapat dalam sebuah penelitian. Manfaat Critical Journal Review. Yang pertama, merangkum gagasan yang dituangkan dalam penelitian yang dilaporkan. Dua, menemukan kelebihan dan kekurangan dari penelitian dilaporkan dengan melakukan analisis secara seksama. Tiga, melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, serta menuangkannya kembali dalam gagasan tertulis. Dua, identitas jurnal. Jurnal artikel yaitu pengaruh intensitas penerangan pada laboratorium dan bengkel jurusan teknik elektro. Nama jurnal, Jurnal Simetrik, edisi terbit volume ke-8, tahun terbit 2018. Pengarang artikel yaitu Lori Marcus Parera, Henry Kennedy, Tupang Victory Paturuhu. Nomor ISN PISSN 23029579. ISSN 25812866. Ringkasan isi artikel. Dasar teori kecepatan rambat gelombang elektromagnetik, kecepatan yang berada di udara bebas sama dengan 3 kali 105 km per detik. Kecepatan rambat gelombang merupakan hasil kali antara frekuensi dengan panjang gelombang. Dalam bentuk rumus dapat ditulis sebagai berikut. Yang pertama, keterangan kecepatan rambat gelombang dalam satuan menit per detik, panjang gelombang dalam satuan meter, frekuensi gelombang dalam satuan hertz. Yang kedua, cahaya. Cahaya putih adalah cahaya yang dapat diuraikan dengan menggunakan kaca prisma, yang sinar-sinarnya akan dibiaskan sedemikian rupa, sehingga akan terjadi suatu spektrum. Warna-warna spektrum tersebut dinamakan cahaya satu warna atau cahaya monokrom. Cahaya hanya merupakan satu bagian dari berbagai jenis gelombang elektromagnetis yang terbang ke angkasa. Gelombang tersebut memiliki panjang frekuensi tertentu yang nilainya dapat dibedakan dari energi cahaya lainnya dalam spektrum elektromagnetisnya. Cahaya dipancarkan dari suatu benda dengan fenomena sebagai berikut. Yang pertama, pijar padat dan cair memancarkan radiasi yang dapat dilihat bila dipanaskan sampai suhu 1000 K. Intensitas meningkat dan menampak menjadi semakin putih jika suhu naik. Dua, muatan listrik. Jika arus listrik dilewati melalui gas, maka atom dan molekul memancarkan radiasi di mana
spektrumnya merupakan karakteristik dari elemen yang ada. 3. Elektron luminescence. Cahaya dihasilkan jika arus listrik dilewati melalui pada antar tertentu seperti semikonduktor atau bahan yang mengandung fosfor. 4. Fotoluminensi. Radiasi pada salah satu panjang gelombang diserap biasanya oleh suatu padatan dan dipancarkan kembali pada berbagai panjang gelombang. Bila radiasi yang dipancarkan kembali tersebut merupakan fenomena yang dapat terlihat, maka radiasi tersebut difluorensi atau perfluorensi. 3. Sensitivitas mata terhadap gelombang cahaya. Selain memiliki warna tertentu, setiap panjang gelombang juga memberikan kesan intensitas tertentu terhadap mata manusia. Mata manusia sangat sensitif terhadap beberapa panjang gelombang dan paling peka terhadap bagian tengah dari spektrum cahaya tampak, terutama cahaya dengan panjang gelombang 555 UF, sedangkan warna lain yang ekstrim ungu atau violet atau ekstrim merah tampak kurang terang, dan hingga akhirnya gelombang ultraviolet dan inframerah tidak tampak lagi oleh mata manusia. 4. Luminasi. Luminasi adalah suatu ukuran untuk terang suatu benda. Luminasi yang terlalu besar akan menyilaukan mata. Luminasi suatu sumber cahaya atau permukaan yang memantulkan cahaya, yaitu intensitas cahaya dibagi luas semu permukaan. Yang dimaksud dengan luas semu permukaan adalah luas proyeksi sumber cahaya pada suatu bidang rata yang tegak lurus pada arah pandang, dan bukan luas permukaan seluruhnya. Faktor refleksi suatu permukaan ikut menentukan luminasi terhadap terang suatu benda yang diterangi oleh lampu. Kelebihan kelemahan jurnal. Yang pertama, kelebihan jurnal dibagi dua, yaitu menggunakan bahasa yang baik dan mengambil referensi dari artikel dan jurnal yang dapat dipercaya. Kekurangan jurnal yaitu terdapat paragraf yang tidak menggunakan kalimat efektif. Jadi kesimpulannya yaitu ruang yang sesuai dengan standar persyaratan kesehatan lingkungan kerja, perkantoran, dan industri adalah ruang RMR dan pendingin dengan luas ruang 118,80 meter kuadrat dan memiliki intensitas penerangan atau E sebesar 183,82 lux. Intensitas penerangan atau E 20,85 sampai 85,44 lux. Tidak sesuai standar yang direkomendasikan sehingga perlu penambahan jumlah titik lampu atau N. Untuk penerangan ruangan laboratorium, intensitas penerangan atau E tidak dipengaruhi oleh luas ruangan, namun dapat dipengaruhi oleh cahaya atau sinar matahari dari luar ruangan dan cuaca yang mendung. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.